3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KBI yang beranggotakan Rafia, Angga Kurniailahi, Siti Nur Aisyah akan memperlihatkan tahapan yang digunakan di NCBI dalam mencari gen dan nukleotida. Jadi pada tahap pertama kita buka Google, lalu kita ketik NCBI. Setelah itu kita klik bagian yang paling atas. Nah, setelah itu kita ingin mencari gen. Sebelumnya kita bisa atur dulu kolom di sampingnya itu all database. Dan pada kali ini kelompok 1 mendapatkan bagian gen SMA D4. Baiklah, di sini terdapat database dari gen SMA D4 yaitu sebanyak 4.355. Nah, lalu kita klik ini dan akan menampilkan hasil dari gen SMA D4. Setelah itu kita klik bagian yang paling atas yaitu SMA D4 Family Member 4 Homo sapiens. Oke, baiklah di sini akan memunculkan informasi mengenai gen SMA D4. Lalu di sini juga terdapat sumerinya, dan pada kolom genomic context itu terdapat lokasi dan jumlah ekson. Nah, pada gen ini berlokasi di 18q21.2 dengan ekson kon jumlah ekson yaitu 12. Lalu untuk panjang kromosom yaitu dari 50974788 sampai 51197681. Nah, di sini juga ada genomic region transcript and products. Lalu ada expression. Lalu di sini ada bibliobiografi atau artikel atau jurnal yang terkait gen ini. Nah, pada bibliobiografi ini terdapat 848 citasi in PubMed. Lalu ketika kita scroll lagi ke bawah, itu akan ada kolom atau form phenotype. Nah, di kolom form phenotype ini juga terdapat penyakit yang berkaitan dengan gen tersebut, seperti carcinoma of pancreas. Lalu ada kolom variasi, lalu ada kolom HIV interaction, lalu ada pathway from PubChem, dan ada interaction, lalu ada general gen information. Nah, di kolom general gen information itu terdapat fungsi mengenai gen ini, dan di samping kolomnya juga terdapat publikasi mengenai fungsi gen ini. Lalu ketika kita scroll lagi ke bawah, itu kita akan menemukan proses gen tersebut dan juga publikasi atau artikel atau jurnal terkait proses pada gen ini. Ada komponen dan juga ada general protein information. Nah, baiklah, mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Nur Aisyah mengenai NCBI reference sequence. Kepada Siti Nur Aisyah, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya untuk melihat referensi sekuen gen ini, kita klik gen banknya. Setelah halaman GenBank terbuka, dapat kita lihat referensi sequence-nya, yaitu NG_013013.2. Nah, kemudian untuk lokasinya sendiri itu terletak pada lokus NG013013. Sedangkan untuk panjang basanya yaitu 54830 base pair. Nah, selanjutnya kita melihat bagian eksonnya. Bisa kita scroll ke bawah. Nah,
Di sini salah satunya bisa kita lihat eksonnya terletak pada urutan gen 1 sampai 411. Selain itu juga dapat kita lihat eksonnya terletak pada urutan gen 16.708 sampai 17.083. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini merupakan urutan-urutan urutan ekson yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke referensi sequence untuk mRNA-nya. Dengan cara kita back ke halaman sebelumnya. Kemudian kita klik pada bagian mRNA and protein, tepatnya pada M0014074. Nah, setelah terbuka halamannya, dapat kita lihat untuk referensi sequence-nya itu di sana NM_001 407041.1. Sedangkan untuk letaknya sendiri itu terletak pada lokus NM 001 407041. Sedangkan untuk panjang basanya yaitu 8357 base pair. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di summary dapat kita lihat bahwa gen ini berperan dalam mengkode sinyal pada saat proses transduksi protein. Selanjutnya, kita melihat proteinnya. Kita back ke halaman sebelumnya. Kemudian kita klik pada bagian protein. Nah, dapat kita lihat pada halaman ini bahwa untuk referensi sequence-nya yaitu 001393970.1. Sedangkan untuk letaknya itu pada lokus 001393970. Sedangkan untuk panjang asam aminonya yaitu 552. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita scroll ke bawah untuk melihat dari eksonnya. Maksudnya ini bagian region kalau untuk protein. Kita back kembali ke halaman selanjutnya, halaman sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu pada bagian dari gen SMART4 ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian nukleotida. Kembalikan kepada Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Siti Nuraisha atas penjelasannya mengenai NCBI reference sequence yang ada pada genomik dan mRNA dan protein. Nah, selanjutnya kita bakalan mengkaji tentang nukleotida yang didapatkan oleh dari kelompok 1. Kepada Rafia, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mencari terkait nukleotida dari IGF.
Caranya itu yang pertama pada bagian gen tersebut kita ganti menjadi nukleotida. Lalu ketikkan nama nukleotida pada bagian kotak tersebut yaitu IGF, lalu klik search. Nah, di sini itu akan tampil informasi-informasi dari nukleotida IGF. Yang mana di sini itu mungkin karena telah dicari sebelumnya, itu kita klik dulu clear di bagian samping fitur-fitur tersebut. Di bagian bawah juga. Nah, di sini itu tampilan informasi awal dari IGF, yang mana untuk keseluruhan sequence dari IGF itu ada 84.103. Nah, di bagian samping itu terdapat fitur-fitur spesifik dalam pencariannya. Yang pertama itu ada fitur spesies, yang di sini itu akan menampilkan nukleotida dari ini itu pada bagian animals terdapat 4.423, pada tumbuhan itu terdapat 59.639, pada kita klik terlebih dahulu. Nah, pada protista 3.582, bakteri 57, virus ada 4. Nah, di bagian bawah-bawah juga terdapat beberapa fitur lainnya seperti molecule type, search database, dan sequence type. Nah, di sini kita akan mencoba mencari di bagian spesies itu animal. Nah, setelah diklik dari animal ini, itu akan tampil sekuen yang tertinggal dari nukleotida ini itu 4.423. Selanjutnya itu akan kita klik molecule type untuk melihat genomic DNA atau RNA-nya. Kita klik genomic DNA atau RNA, lalu akan tampil sequence yang tertinggal itu ada 2100. Lalu untuk pencarian spesifiknya, kita akan mengklik bagian mRNA dari molecule type-nya. Nah, di sini itu sequence-nya terdapat 4.268. Selanjutnya itu pada bagian source database, kita akan melihat reference sequence-nya. Diklik reference sequence, lalu akan tampil dari reference sequence-nya itu jumlah sekuen yang tertinggal itu ada 2013. Selanjutnya pada bagian reference sequence ini itu terdapat pada nomor 1, contohnya pada mus musculus, pada bagian bawahnya yang berwarna hitam itu terdapat panjang genomnya, yaitu ada panjangnya itu 144.995.196 base pair linear DNA. Selanjutnya untuk menjadi contoh kita akan melihat genbank dari mus musculus ini. Lalu diklik genbank pada bagian bawah. Nah, pada bagian genbank ini akan muncul informasi-informasi terkait dari nukleotidanya. Nah, di sini itu untuk nomor reference sequence-nya itu NC 000073.7. Untuk locus-nya itu terdapat pada NC 000073. Untuk panjangnya itu sepanjang 14.49.95.51.96 base pair. Nah, juga kita lihat nomor accession dari nukleotida ini itu ada NC 00073. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, pada bagian yang muskulus pertama itu kita juga bisa melihat panjang dari protein dengan mengklik protein. Nah,
pada protein ini, itu yang pada bagian pertama kita contohkan, pada bagian tulisan warna hitam itu terlihat panjang dari protein tersebut, yaitu 317 amino asid. Selanjutnya kita kembali ke halaman awal. Nah, pada muskulus ini kita bisa juga melihat gambaran umum dari urutan nukleotidanya dengan mengklik FASTA pada bagian bawah. Nah, pada bagian FASTA ini terlihat gambaran umum dari nukleotidanya. Kita kembali ke halaman awal. Itu kita juga bisa melihat grafik dari nukleotidanya dan mengklik tulisan grafik di bawah. Nah, di sini itu akan tampil grafik-grafik pada nukleotida ini. Mungkin sekian penjelasan terkait nukleotida IGF. Dikembalikan ke Angga. Baiklah, terima kasih kepada Rafia atas penjelasannya mengenai nukleotida IGF. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan nukleotida IGF dari Rafia tadi, maka berakhir pula lah video penampilan mengenai penggunaan NCBI pada gen dan nukleotida dari kelompok 1 KBI. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.